Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, selamat pagi di hari Kamis ini. Sabda hidup kembali menyapa hati kita. Hari ini diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Para sahabat yang terkasih, Injil yang cukup panjang, tetapi pesannya itu sangat jelas. Ada 3 poin yang secara singkat saya mau sharingkan. Yang pertama, hidup ini hanya bersifat sementara. Kekayaan itu adalah pemberian, hadiah dari Tuhan yang mesti kita bagikan kepada orang lain. Kisah orang kaya dan Lazarus, persoalannya tadi bukan kekayaannya, tetapi kesempatan untuk berbagi. Dia sendiri tidak melihat ini kesempatan yang baik untuk mempersiapkan ketika dia tinggalkan dunia ini. Tetapi sayang 1000 sayang, dia tidak mempergunakan kesempatan ini. Nah, yang kedua para sahabat yang terkasih, semua kita akan tinggalkan dunia yang bersifat sementara. Kematian itu adalah suatu kepastian. Kapan, di mana dan bagaimana itu hanya Tuhan yang tahu. Tetapi yang paling pasti, saya dan para sahabat akan tinggalkan dunia ini. Karena itu ketika tinggalkan dunia ini, sebetulnya kita butuh sebuah persiapan. Persiapan itu khususnya dalam masa prapaskah itu adalah hati yang berbagi. Berbagi untuk siapa saja. Entahkah itu harta dalam bentuk fisik, tetapi juga talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita semua. Karena itu para sahabatku yang terkasih, bagian yang berikutnya tentang neraka itu sendiri.
Neraka itu memang tempatnya ada, sebagaimana dalam kisah tadi. Neraka dalam konteks kita saat ini adalah keterlambatan untuk membaca kesempatan, untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Keterlambatan inilah menghantar si kaya itu masuk pada neraka. Sementara Lazarus karena kesabaran, karena imannya, dia diperbolehkan duduk bersama dengan Bapak Abraham. Lalu para sahabatku yang terkasih, bagian yang terakhir yang saya mau jelaskan itu adalah tentang mujizat. Yang diminta adalah orang tuaku ada di rumah dan 5 saudaraku. Biarlah Lazarus sendiri memperingatkan mereka supaya mereka sungguh-sungguh bertobat. Tetapi Bapak Abraham sangat jelas tadi dari Injil dikatakan sekalipun orang yang bangkit dari antara orang mati. Itu berarti bahwa sekalipun mujizat-mujizat begitu banyak dalam kehidupan kita, tetapi kalau hati kita sungguh-sungguh belum terbuka terhadap sesama atau terhadap realitas kehidupan, maka percuma mujizat-mujizat yang ada itu. Karena itu para sahabatku yang terkasih, kebenaran itu ada pada firman Tuhan. Kita tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman, yang apa yang firman katakan, sabda Tuhan yang begitu indah. Kita diharapkan untuk bersama-sama atau secara pribadi itu meluangkan waktu berbagi, khususnya bagi saudara dan saudari yang sangat membutuhkan. Daripada nanti bahwa nasi itu sudah berubah jadi bubur, terlambat penyesalan itu. Karena itu para sahabatku yang terkasih, mari melangkah maju. Kita memang tidak sempurna, tetapi biarlah kuasa Tuhan dalam doa-doa kita. Biarlah Tuhan sendiri berjalan bersama dengan kita, agar kita sungguh-sungguh mempersiapkan. Karena pada saatnya kita akan tinggalkan dunia yang sementara ini. Kita sementara bersiarah dan akan kembali kepada keabadian itu. Karena itu mari kita bersama-sama siapkan hatimu, siapkan tanganmu, siapkan kakimu untuk berbagi bersama. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.